Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya terkait dengan dispensasi ibadah di masa pandemi COVID-19 adalah tentang sholat Id. Sholat Id disepakati oleh seluruh umat Islam adalah syiar Islam pasca Ramadan. Seluruh dunia merayakan berbinar-binar, gegap gempita kalau keadaannya normal. Bagaimana dengan keadaan COVID nanti akan saya jelaskan, tetapi yang terpenting fahami dulu hukum sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Menurut mazhab Hanafi itu hukumnya wajib bagi orang yang wajib Jumatan. Jadi siapapun laki-laki yang wajib Jumatan, maka dia wajib sholat Id. Hukumnya sama dengan Jumatan. Jika tidak sholat Id bagi yang tidak ada uzur, maka berdosa. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, hukum sholat Id adalah sunnah muakkadah, sunnah yang amat dianjurkan bagi semua umat Islam, bahkan perempuan juga, anak-anak juga dianjurkan. Nah, mazhab Hambali, sholat Id itu hukumnya fardu kifayah, wajib representatif, wajib yang bisa diwakili oleh beberapa orang. Kalau satu kaum sudah ada beberapa yang sholat Id, maka seluruh kaum itu, seluruh penduduk itu tidak berdosa. Ini soal hukumnya. Tapi soal syiarnya, iya, semua sepakat itulah syiar yang hendaknya dilaksanakan. Kaitannya dengan COVID, maka para tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang beragama Islam, apalagi takmir masjid, jangan sampai meniadakan sholat Id. Sebab kalau diambil misalnya voting, maka yang dua sunnah muakkadah, yang dua wajib. Tapi syiar ini jelas disepakati oleh seluruh umat, bahkan kaum muslimin seluruhnya. Maka adakanlah sholat Id yang aman dari sudut pandang COVID-19. Jangan tidak diadakan. Jauh-jauh hari sudah diumumkan tidak mengadakan sholat Id. Itu menurut saya kebablasan, dan tentu umat Islam boleh curiga ini ada apa. Jadi sebahaya-bahayanya COVID, sekhawatir-khawatirnya terhadap COVID, jangan sampai kita terjauhkan dari Allah SWT. Jangan sampai kita terjauhkan dari syariat Islam. Jangan sampai kita terhindarkan dari syiar Islam. Dua-duanya lah. Usaha iya, doa iya. Rasional iya, spiritual iya. Jadi kalaupun misalnya daerah itu sangat berbahaya, ya adakanlah sepantasnya. Orang dibatasi, ditentukan, dikasih ID card yang boleh sholat Id ini. Nggak usah di lapangan, atau nggak usah di tanah lapang, di masjid saja. Yang penting satu kaum itu harus ada, biar syiar tetap jalan, umat tidak kecewa. Karena ini setahun sekali, sholat Idul Fitri setahun sekali. Jadi masjid-masjid besar pun harus tetap mengadakan, tapi dibatasi. Kalaupun misalnya sangat khawatir, batasilah yang biasa di situ, pasti ada. Bahkan andai saja terpaksa sangat banyak yang takut, ya cobalah diambil seperti Jumatan tadi, bahwa cukup 12 orang makmum dengan satu imam. Pasti ada yang bisa dan mau. Dan saya yakin bahkan umat Islam itu banyak yang mau sebenarnya. Buktinya tarawih Jumatan itu kami sering menolak, petugas kami sering menolak jamaah. Karena jamaah itu tidak mematuhi prosedur kesehatan, juga ada jamaah dari luar. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya gairah ke masjid itu besar sekali.
Oleh karena itu jangan di stop-stop, jangan dihalang-halangi. Beri fasilitas dengan ketentuan yang ketat, itu penting kan? Soalnya ketentuan ketat pun tidak jamin keselamatan kok. Buktinya banyak dokter yang wafat, banyak perawat yang wafat, padahal mereka jelas sudah memenuhi prosedur kesehatan, tapi bisa wafat juga kan karena COVID. Maka janganlah orang lalu hanya mengandalkan aspek kesehatan. Oke, harus dipatuhi, ya. Wajib ditaati, ya. Wajib dipenuhi, ya. Tapi jangan lalu menjadi sebab orang tidak bisa ke masjid, tidak boleh ke masjid, tidak boleh berjamaah, tidak boleh Jumatan. Dosa. Tanggung jawab akhirat terlalu berat. Bahkan keyakinan kita, umat Islam spiritualis, umat Islam yang menyadari bahwa ada aspek gaib dibanding aspek di samping aspek nyata, bahwa cara menghadapi COVID ini lebih dahsyat dengan mendekatkan diri pada Allah SWT, dengan ibadah, dengan zikir, dengan doa. Di negeri-negeri barat banyak yang berebut ke masjid, kok di sini malah berebut nutup masjid. Nggak elok.